Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, welcome back to my YouTube channel. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemasaran operasional perusahaan mesin cuci saya dengan konsep production cycle. Perusahaan saya adalah Acel Wastek di bidang manufaktur dan distribusi mesin cuci. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu yang pertama, pengertian sistem informasi akuntansi, yang kedua, filosofi logo perusahaan saya, yang ketiga, pengendalian internal, yang keempat, siklus produksi, dan yang terakhir, yang kelima, yaitu aktivitas dasar pada siklus produksi dari perusahaan Acel Wastek. Jadi, stay tune guys! Apa itu sistem informasi akuntansi? Perlu kalian ketahui, sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, mengolah, mencatat, dan menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Dalam SIA terdapat 3 tahapan utama, yaitu input, proses, dan output. Nah, filosofi logo pada perusahaan saya sendiri, Acel Wastek, yaitu yang pertama, ikon mesin cuci, melambangkan produk utama perusahaan, yaitu mesin cuci, serta menunjukkan fokus perusahaan dalam menghasilkan produk yang fungsional dan berkualitas. Yang kedua, elemen air yang mengelilingi logo, melambangkan kebersihan, efisiensi, dan performa produk dalam mendukung kebutuhan konsumen sehari-hari. Yang ketiga, warna biru, menggambarkan kepercayaan, profesionalisme, kualitas, dan konsistensi perusahaan dalam menghasilkan produk. Yang keempat, efek kilau dan cahaya, menunjukkan kualitas, inovasi, dan perkembangan perusahaan untuk terus menghasilkan produk yang lebih baik. Yang kelima, tulisan Acel, melambangkan identitas perusahaan yang kuat, modern, dan mudah diingat. Yang terakhir, yaitu tulisan Wastek, menggambarkan perpaduan was atau mencuci dan teknologi atau teknologi sebagai simbol perusahaan yang memproduksi mesin cuci yang efisiensi dan mengikuti perkembangan teknologi. Profil perusahaan manufaktur pada Acel Wastek, yakni nama perusahaan yaitu Acel Wastek, bidang usaha manufaktur dan distribusi mesin cuci, tahun berdiri pada tahun 2025, logo perusahaan menggambarkan perpaduan antara teknologi, kebersihan, inovasi, dan kualitas pelayanan dalam menghasilkan produk mesin cuci yang modern dan terpercaya. Tentang perusahaan, Acel Wastek merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan penjualan mesin cuci dengan fokus pada penyediaan produk yang berkualitas, efisien, dan mengikuti perkembangan teknologi. Perusahaan hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan peralatan rumah tangga yang mampu memberikan kemudahan, kenyamanan, dan hasil pencucian yang optimal. Dalam menjalankan operasionalnya, Acel Wastek menerapkan sistem pengendalian intern yang baik, pengawasan kualitas, serta pengelolaan sumber daya yang efektif guna menciptakan produk yang sesuai standar dan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Selanjutnya, pengendalian internal. Yang pertama, pemisahan fungsi. 1. Yaitu bagian prosedur pembelian, melakukan pemesanan bahan baku, komponen, dan kebutuhan produksi agar sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, bagian gudang produksi, menerima, menyimpan bahan baku, dan menyalurkan ke bagian produksi agar mencegah kehilangan barang dan memastikan persediaan tersedia saat dibutuhkan. Yang ketiga, bagian produksi, mengolah bahan baku menjadi mesin cuci siap jual agar meningkatkan efisien dan mengurangi pemborosan. Yang keempat, quality control atau QC, yaitu memastikan kualitas mesin cuci sesuai standar agar mengurangi resiko produk gagal atau rusak sampai ke pelanggan. Yang kelima, yaitu akuntansi, mencatat dan menyusun laporan keuangan. Akuntansi menjamin laporan keuangan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam adalah bagian keuangan, yaitu mengelola penerimaan dan pengeluaran dana agar mencegah penyalahgunaan dana perusahaan. Yang ketujuh, bagian supervisor produksi, yaitu mengawasi jalannya produksi dan memastikan SOP dipatuhi agar menjadi produktivitas dan kualitas hasil produksi. Yang kedelapan adalah auditor internal, yaitu menilai efektivitas dan sistem pengendalian intern agar meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Yang kesembilan yaitu bagian marketing,
menjual dan memasarkan produk mesin cuci agar meningkatkan penjualan secara terkontrol dan teratur. Yang terakhir yaitu bagian ekspedisi atau pengiriman. Mengirim produk ke pelanggan dapat menjamin barang sampai tepat waktu dan sesuai dengan pemesanan. Nah, pengendalian internal yang kedua yaitu SDM atau sumber daya manusia. Yang pertama, bagian pembelian, yaitu teliti dalam memilih pemasok, jujur dan bertanggung jawab, mampu melakukan negosiasi dan memahami administrasi pembelian. Yang kedua yaitu bagian gudang, yaitu teliti dalam pencatatan stok, disiplin dan bertanggung jawab, mampu mengelola persediaan dan menjaga keamanan barang. Yang ketiga yaitu bagian produksi, memiliki keterampilan produksi atau perakitan, teliti dan disiplin, mampu bekerja sesuai target dan mematuhi SOP produksi. Yang keempat yaitu quality control atau QC, yaitu teliti dan detail, objektif dalam pemeriksaan, memahami standar kualitas dan bertanggung jawab terhadap hasil inspeksi. Dan yang kelima yaitu akuntansi, yaitu teliti dalam pencatatan transaksi, jujur dan menjaga kerahasiaan data, menguasai Excel atau SIA, dan yang terakhir memahami laporan keuangan. Yang keenam adalah bagian keuangan, yaitu teliti dalam pengelolaan kas, bertanggung jawab terhadap pembayaran, disiplin dalam otorisasi transaksi. Yang ketujuh, supervisor produksi, memiliki jiwa kepemimpinan, mampu mengawasi proses produksi, komunikatif dan tegas. Yang kedelapan, yaitu auditor internal, teliti dan objektif, jujur dan menjaga integritas, memahami pengendalian internal, dan mampu membuat laporan audit. Yang kesembilan yaitu bagian marketing, komunikatif dan aktif, kreatif dalam promosi, memahami kebutuhan pelanggan. Yang terakhir yaitu ke-10, ekspedisi atau pengiriman, disiplin dan tepat waktu, memahami prosedur distribusi, dan bertanggung jawab terhadap keamanan barang. Yang terakhir adalah pengendalian internal transaksi. Transaksi dilakukan secara tunai atau cash maupun transfer atau TF oleh customer dan tidak dicicil. Customer melakukan pembayaran saat melakukan pemesanan atau sebelum barang dikirim. Setelah pembayaran diterima dan diverifikasi, bagian gudang menyiapkan mesin cuci dan bagian ekspedisi melakukan pengiriman. Seluruh transaksi dicatat oleh bagian keuangan dan akuntansi sebagai laporan penjualan. Target pasar perusahaan mesin cuci adalah rumah tangga, kos atau apartemen, laundry, hotel, serta toko elektronik yang membutuhkan produk mesin cuci dengan kualitas baik dan harga yang sesuai. Penjualan dilakukan secara langsung kepada customer maupun melalui distributor atau toko. Untuk selanjutnya yaitu siklus produksi. Yang pertama, perencanaan produksi. Menentukan jumlah mesin cuci yang akan diproduksi serta kebutuhan bahan dan tenaga kerja. Yang kedua, pengambilan bahan baku. Bagian produksi meminta bahan baku dari gudang sesuai kebutuhan produksi. Yang ketiga, proses produksi. Bahan baku dirakit dan diproses menjadi mesin cuci. Yang keempat yaitu quality control atau QC. Produk diperiksa untuk memastikan kualitas dan fungsi sesuai standar. Yang kelima adalah penyimpanan produk jadi. Mesin cuci yang lolos pemeriksaan disimpan di gudang sebelum dijual. Yang keenam, pencatatan biaya produksi. Bagian akuntansi mencatat biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya produksi lainnya. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah evaluasi produk. Pada tahap ini, perusahaan menilai apakah proses produksi sudah berjalan sesuai target. Dan pembahasan yang terakhir ada aktivitas dasar siklus produksi. Yang pertama ada perencanaan produk atau produk desain. Menentukan desain dan spesifikasi mesin cuci yang akan diproduksi agar sesuai kebutuhan pasar. Yang kedua, perencanaan dan penjadwalan produksi. Menentukan jumlah produksi, jadwal kerja, kebutuhan bahan baku, dan tenaga kerja. Yang ketiga, ada operasi produksi. Melaksanakan proses pembuatan mesin cuci mulai dari perakitan hingga menjadi produk jadi. Yang keempat, akuntansi biaya. Mengumpulkan dan mencatat biaya produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan biaya operasional pabrik. Yang terakhir adalah evaluasi dan pengendalian produk. Menilai hasil produksi berdasarkan kualitas, biaya, dan efisiensi untuk perbaikan proses berikutnya. Nah,
itu pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.